Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas hukum tata negara dengan judul The Lions and the Greatest Part, The Rule of Law and the Constitution of Employer Power. Jurnal ini adalah mengeksplorasi asumsi asal-usul dari karya John Locke, adalah salah satu sumber tradisi pemerintahan terbatas. Dalam konsepsi pemerintahan yang terbatas tentang rule of law adalah asumsi bahwa negara hanya dapat bertindak untuk kepentingan umum menurut hukum dan tidak sewenang-wenang dengan mengorbankan otoritasnya. Pada jurnal ini yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa kesan seperti itu bertentangan dengan moral utama dan fitur empiris dan analisis Locke sendiri. Penulis Julian A. Sempil, tanggal 2 September 2017. Dalam konsepsi pemerintahan yang terbatas tentang rule of law, sudah menjadi aksioma bahwa negara hanya dapat bertindak untuk kepentingan umum menurut hukum, dan tidak sewenang-wenang dengan mengorbankan otoritasnya. Aksioma ini adalah warisan besar dari revolusi anti-absolutisme abad ke-17 dan ke-18. Periode yang menghasilkan aksioma lain jarang diperhatikan meskipun tetap penting. Ini adalah keyakinan biasanya diam-diam bahwa aturan hukum tidak boleh menangani kekuasaan pengusaha yang berpotensi sewenang-wenang. Artikel ini mengeksplorasi asal-usul aksioma itu dalam karya John Locke, salah satu sumber tradisi pemerintahan terbatas menurut cara melihat kekuasaan yang disebarluaskan John Locke. Tampaknya tidak ada alasan untuk bertanya-tanya apakah konstitusi hubungan kerja modern ramah terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam pengertian pemerintahan yang terbatas. Sama halnya tampak tidak ada gunanya menanyakan apakah legitimasi hubungan kerjasama harus bergantung pada pembentukan menurut batasan pemerintahan yang terbatas. Namun, seperti yang saya tunjukkan, kesan seperti ini bertentangan dengan fitur moral dan empiris utama dari analisis Locke sendiri. Ketegangan tersebut merupakan tantangan tidak hanya untuk analisis Locke, tetapi juga untuk proyek Rule of Law liberal yang Locke bantu temukan. Ini adalah tantangan yang masih harus dihadapi oleh tradisi. Artikel ini mengeksplorasi asal-usul aksioma negara dalam karya John Locke, salah satu sumber tradisi pemerintahan terbatas. Dengan demikian, pasal tersebut berkontribusi pada pemahaman kita tentang sejarah konsepsi modern negara hukum. Menurut cara melihat kekuasaan Locke disebarluaskan, tampaknya tidak ada alasan untuk bertanya-tanya apakah konstitusi hubungan kerja modern ramah terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam pengertian pemerintahan yang terbatas, sama halnya tampak tidak ada gunanya menanyakan apakah legitimasi hubungan kerja harus bergantung pada pembentukan menurut batasan pemerintahan yang terbatas. Namun, saya berpendapat kesan-kesan itu bertentangan dengan fitur moral dan empiris utama dari analisis Locke sendiri. Perdebatan tersebut dijelaskan secara panjang lebar di bawah ini. Untuk saat ini cukup diperhatikan hal tersebut. Menurut moralitis politik Locke, pemegang kekuasaan tidak boleh mencari kepatuhan melalui cara-cara manipulatif yang akan mencakup eksploitasi ketergantungan ekonomi. Kekuasaan hanya sah jika orang bebas memiliki alasan yang baik untuk menyetujui berada di bawah kekuasaan tersebut. Dalam keadaan di mana pengalaman mengajarkan kita bahwa kesewenang-wenangan mungkin terjadi, orang bebas akan memiliki alasan yang baik untuk menolak persetujuan, kecuali jika kekuasaan dibentuk secara hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan. Locke dengan ketat menerapkan ajaran moralitas politik itu pada kekuasaan negara. Namun, dia tidak mempertimbangkan kekuasaan majikan, dan ini terlepas dari penjelasan empirisnya sendiri tentang kekuasaan majikan.
Menurut salah satu untaian catatan empiris Luke, itu hanyalah fakta kehidupan bahwa majikan secara rutin mencapai kekuasaan atas karyawan melalui eksploitasi ketergantungan ekonomi yang terakhir. Lebih lanjut, Luke tampaknya menerima bahwa majikan dapat dan akan memperlakukan karyawan sebagai instrumen belaka. Mengingat keuangan Luke, dalam tradisi asumsinya bahwa perhatiannya harus dibatasi pada kekuasaan negara. Kemungkinan telah membawa bobot substansial di antara para penganut tradisi. Pengaruh Luke dapat membantu menjelaskan keberadaan dan ketegaran aksioma negara, namun penting untuk menegaskan kembali bahwa cara pandang yang relevan tidak khas Luke. Sebaliknya ini adalah ciri khas transisi dari cara feodal yang khas ke cara khas modern untuk mensistemasikan ciri-ciri tertentu dari fakta kekuasaan. Oleh karena itu, pengamatan yang saya buat tentang cara pandang Luke memiliki implikasi yang meluas. Mereka adalah cermin dari cara pandang kekuasaan yang berlaku dalam khas modern. Ketegangan yang saya identifikasi dalam catatan Luke merupakan tentang tidak hanya untuk teorinya. Kekuatan penelitian. Kekuatan pada jurnal ini, jika dilihat dari penjelasan normatifnya tentang prinsip-prinsip yang mendasari tradisi, cara melihat kekuatan ini, dan mendefinisikan proyek tradisi. Secara luas, dianut oleh filsafat publik liberal. Dalam didukung sebuah teori-teori terdahulu yang memperkuat dan mendukung kekuatan penelitian dengan adanya referensi ilmiah, yang dimana penjelasan dan kutipan yang telah diambil pada jurnal ini sangat memudahkan para pembaca atau reviewer dalam menganalisis dan memahami pembahasan yang ada pada jurnal ini. Kelemahan dari jurnal ini ialah Locke memperlakukan eksploitasi kelemahan ekonomi sebagai hal yang tercela secara moral bila dilakukan pada kekuasaan yurisdiksi. Dia menyamakan dengan seseorang pria yang memiliki banyak kekuatan merebut atas yang lebih lemah dengan belati di tenggorokannya. Menawarkan kematian atau perbudakan kepadanya, dia bersikeras bahwa seorang pria tidak dapat lagi secara adil memanfaatkan kebutuhan orang lain untuk memaksakannya menjadi hasilnya. Dan juga dalam penulisan jurnal ini kelemahannya ialah ukuran fontnya tidak sama sehingga kurang nyaman dilihat. Bahwa Locke mendefinisikan ruang lingkup penyelidikan tradisi pemerintah yang terbatas terlalu sempit. Dengan melakukan itu, dia menyesatkan para penganut tradisi, mengabarkan kewajiban moral mereka untuk bergulat dengan implikasi kekuatan ekonomi. Mengingat pengaruh Locke yang sangat besar pada perkembangan tradisi selanjutnya, masuk akal untuk menganggap Locke sebagai tempat yang menonjol, meskipun tidak eksklusif, dalam catatan apapun tentang kegiatan pengawasan ini. Sebagai akibatnya dari diamnya Locke dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kekuatan ekonomi, ia membiarkan dirinya rentan terhadap jenis keberatan yang merupakan inti dari kecamannya terhadap kaum absolutis. Locke berpendapat bahwa tanpa doktrinnya tentang pemerintahan terbatas, keuntungan potensial dari penyimpangan kita dari kerusakan alam kemungkinan akan digagalkan oleh pelaksanaan kekuasaan yurisdiksi yang tidak sah secara sewenang-wenang. Kegagalan Locke untuk memberikan perhatian yang semestinya pada kekuatan ekonomi adalah jenis pengawasan yang sama. Pengamatannya sendiri pertama tentang potensi kekuatan ekonomi, dan kedua tentang imperatif moral yang mendasari proyek pemerintah terbatas membuat penghilang itu sangat serius. Pengawasan Locke telah diwarisi oleh tradisi pemerintah terbatas modern yang ia bantu temukan. Ia gagal memenuhi prinsipnya sendiri karena kegagalan sistematisnya untuk melihat kekuatan singa ekonomi sebagai sumber pertanyaan pemerintah yang terbatas. Dalam artikel ini kami telah mengeksplorasi kontribusi Locke pada cara pandang modern yang khas tentang kekuasaan. Ini dari cara pandang ini adalah cara khusus untuk memisahkan kepemilikan dan yurisdiksi. Pemisahan tersebut memberikan masuk akal yang tidak dapat diberikan pada anggapan
bahwa hanya lembaga-lembaga negara yang menjalankan jenis kekuasaan atas orang lain. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.